Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ayu Supita dengan NIM 105210047 dari kelompok 1 tingkat 1B Keperawatan. Dalam video ini, saya dan rekan-rekan saya yang bernama Farida Siti Arfah, Devi Rahmasita Wahyuni, dan Rizky Apriliandi akan memaparkan sedikit materi mengenai kholik. Pengertian kholik secara umum. Dalam bahasa Inggris, kata Tuhan disebut God, antara lain yaitu diartikan dengan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta atau sesuatu yang dipuja atau disembah. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan dinyatakan dengan kata Robun, yang artinya pembimbing, pengatur, atau ilahun yang artinya gerakan atau dorongan. Dalam KBBI, kata Tuhan diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Rahmasita Wahyuni dengan NIM 105210065. Yang kedua, pengertian kholik secara Islam. Makna kholik yaitu menunjukkan kuasa Allah SWT sebagai pencipta. Jika Dia adalah zat pencipta segala hal, maka tidak ada yang menemukannya untuk menciptakan sesuatu. Dalam Quran surat Ghafir ayat 62 yang berbunyi, "Demikianlah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?" Lalu, menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah, dan kemahasaan Allah tidak melalui teori, evolusi, melainkan dari wahyu yang datang dari Allah sendiri. Keesaan Allah adalah mutlak, tidak ada disejajarkan dengan yang lain. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farida Siti Arfah, NIM 105210048. Materi yang ketiga yaitu tentang kewajiban makhluk terhadap kholik. Kewajiban terdiri dari dua, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang mengikat setiap individu muslim seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, beribadah haji jika mampu, berbakti kepada orang tua, memberi nafkah kepada anak dan istri, dan lain-lain. Sedangkan fardu kifayah yaitu kewajiban kolektif yang jika sudah dilakukan oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban tersebut, seperti menyolatkan jenazah, menuntut sebagian ilmu tertentu, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, dan lain-lain. Kewajiban seorang muslim terhadap Allah SWT. Yang pertama menurut M. Syakur Ansori. A. Tidak menyekutukan Allah SWT. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT adalah dengan tidak menyekutukannya. Hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah Tuhan yang pantas diagungkan. B. Taat terhadap perintah-perintahnya. Sebab, bagaimana mungkin ia tidak mentaatinya, padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. C. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih pantas bagi sesuatu yang telah diberi selain berterima kasih dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah diberikan itu untuk tujuan yang baik. Adapun manusia yang telah diberi banyak kenikmatan, seharusnya selalu bersyukur kepadanya. Yang kedua, sedangkan menurut Arif, kewajiban muslim terhadap Allah yaitu A. Mengerjakan rukun Islam yang kelima. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan. 5. Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. B. Ikhlas dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa ridho dan ikhlas terhadap apa yang terjadi kepada kita, karena itu memang sudah ketentuannya. C. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib didahulukan daripada segala macam bentuk cinta yang lain. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW haruslah diutamakan, karena Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk dan menjadi rahmat bagi alam semesta. D. Selalu mengintrospeksi diri.
Tidak seorang rasul pun yang diutus ke suatu negeri sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mereka semua tidak mendapatkan jawaban yang tidak enak didengar dan sangat menjengkelkan hati. Sikap demikian berasal dari orang-orang yang terbiasa hidup mewah, sombong, dan angkuh. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka." Jadi, jika Nabi Muhammad SAW mendapat jawaban seperti itu, Nabi tidak pernah gusar atau resah dan tidak pernah merasa sesak dada. Menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan adalah tuntutan meninggalkan sesuatu pekerjaan atau sesuatu apapun dari atasan kepada bawahan, dan apabila larangan ini tetap dikerjakan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, maka akan menimbulkan kemarahan dari atasan kepada bawahan, akan diberikan hukuman dari larangan yang dikerjakannya tadi. Membiasakan dan memelihara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, ada 6 amalan untuk menjaga dan memelihara ketakwaan kita. Antara lain yang pertama, qiyamul lail, bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran beserta terjemahannya, kemudian difahami. Yang ketiga, itikaf, bisa dilakukan kapan saja, ketika kita mempunyai banyak waktu. Yang keempat, bersodakoh, berusaha untuk gemar bersodakoh, berinfak, dan sejenisnya. Yang kelima, selalu berdoa. Berdoa dalam segala keadaan, dan jangan berdoa hanya dalam menghadapi persoalan berat saja, tetapi hal-hal yang kecil pun jangan sampai terlewati. Yang keenam, silaturahim. Menyambung silaturahim, insya Allah takwa kita pun dijamin surga. Pembagian makhluk. Pembagian makhluk terbagi menjadi 2 bagian, yaitu makhluk gaib dan makhluk syahadah. Makhluk gaib yaitu segala sesuatu yang ada di alam gaib dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, misalnya seperti malaikat. Dan yang kedua, makhluk syahadah, yaitu segala sesuatu. Izin melanjutkan memaparkan dari teman saya, nama saya Rizky Apriliandi dengan NIM 10521081. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Khalik secara umum dalam bahasa Inggris yaitu pencipta dan penguasa alam semesta atau sesuatu yang dipuja atau disembah karena melebihi kekuatan alam dan menguasai aktivitas manusia. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan dinyatakan dengan kata Rabbun yang artinya pembimbing, pengatur, atau ilahun yang artinya gerakan atau dorongan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan diartikan sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia yang maha kuasa, maha perkasa. Pengertian secara Islam tentang Khalik. Tuhan dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Ajaran tentang Tuhan yang diberikan kepada para nabi sebelum Muhammad adalah Tuhan, Allah juga. Menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah. Kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi melainkan dari wahyu yang datang dari Allah sendiri. Keesaan Allah adalah mutlak, tidak dapat disejajarkan dengan yang lain. Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup terdapat pencipta, dalam kurun Khalik. Secara etimologi, kata Khalik berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja Khalik yang berarti mengukur atau memperhalus. Kata Khalik dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah terhadap ciptaannya, seperti firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 20-25. Kewajiban makhluk terhadap Khalik. Kewajiban ini terdiri dari fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang mengikat setiap individu muslim
seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji jika mampu, berbakti kepada orang tua, memberi nafkah pada anak dan istri, dan lain-lain. Sedangkan fardu kifayah yaitu kewajiban kolektif jika sudah dilakukan oleh orang lain, maka gugurlah kewajiban tersebut. Seperti menyelenggarakan jenazah, menuntut sebagian ilmu tertentu, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berhijab, dan lain-lain. Kewajiban seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala antara lain. Yang ke-1 menurut M. Syakur Ansori. Poin pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap perintah-perintahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Arif, mengajarkan rukun Islam yang 5. Ikhlas dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan Rasulnya, selalu mengintrospeksi diri, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, membiasakan dan memelihara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 6 amalan untuk menjaga memelihara ketakwaan kita, antara lain yang ke-1 Qiyamul Lail, yang kedua membiasakan membaca Al-Quran beserta terjemahannya kemudian dipahami, yang ketiga itikaf, yang keempat sedekah, yang kelima berdoa dalam segala keadaan, yang keenam silaturahim. Sekian dari saya, terima kasih.